Baik, kembali lagi dengan saya Denny Karyawansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu LMX, yaitu Leader Member Exchange. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang keterkaitannya dengan anggota-anggotaan bawah ya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa apa yang saya sampaikan nanti mungkin juga tidak terlalu masuk ke materi karena tidak full saya menggunakan materi. Saya hanya menggunakan apa yang ada di otak saya. Nah, pertama-tama leader exchange teori ini yaitu leader member exchange. Itu dia teori yang terhubung dari dua pihak vertikal karena fokusnya pada profesi yang berpengaruh antara pemimpin dan bawahannya. Dia itu sifatnya lumayan vertikal karena bagaimana pertukaran pemimpin dan anggota ini sangat berpengaruh juga kepada kinerja karyawan yang lainnya. Nah, selain itu LMX ini juga bisa dikaitkan dengan dengan kita pertukaran sosial kepercayaan, ide dan kewajiban antara kedua belah pihaknya, pertukaran ide-idenya dan kepercayaan yang dipupuk oleh pemimpin dan bawahannya. Dan hubungan ini juga bisa bersifat multidimensional dan yang ditandai dengan adanya rasa saling menghormati, saling menyukai satu sama lain, walaupun mungkin saling menyukai bukan dalam hal cinta. Dan hubungan ini akan terus terpupuk dan menjadi memiliki kualitas yang sangat bagus. Hubungan yang berkualitas yang tadi saya sebutkan itu bisa membuat bawahan itu sangat termotivasi karena bisa bawahan dapat berkembang, dapat dukungan dan dapat pendamping yang akan memberinya dia tuntunan yang sangat baik oleh pemimpin yang diajaknya, dan pemimpin pun juga mendapatkan loyalitas dan kerja totalitas oleh pekerja bawahannya. Nah, di sini saya menekankan dia memiliki hubungan yang sedikit bilang vertikal karena disebutkan di buku begitu juga. Nah, hubungan inilah yang akan dipakai oleh pemimpin pertukaran LMX ini. Kemudian di sini manfaat yang didapatkan oleh pemimpin juga yaitu karyawan pun akan meningkatkan kreativitas kerjanya kepada karyawan lainnya. Dia memberitahu karyawan-karyawan lainnya agar membuat kinerja yang baik, dan di samping itu juga pemimpin mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di samping dapat positif tadi yang saya jelaskan, LMX ini mempunyai juga hal negatifnya, yaitu juga karena dia sudah merasa dekat dengan bos, dengan pemimpinnya, maka si karyawan ini malah merasa aman, malah merasa
juga saya udah dekat sama pemimpin juga, apa emang saya kerja terlalu ruwet. Nah, mungkin pikiran yang itu mungkin akan ada dalam pikiran-pikiran si karyawan yang dekat dengan pemimpin, selalu menyepelekan kinerja yang harusnya kinerjanya itu baik, malah fatal diperbuat oleh karyawan tersebut karena sudah merasa aman, dan persepsinya dia itu sudah takutnya bisa merubah segalanya dan tidak menunjukkan komitmen yang baik kembali dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpin. Nah, di sini pula akhirnya si karyawan sangat bahaya keadaannya karena sudah bisa mungkin dikeluarkan dari kursi kepercayaan pemimpin dan juga bisa dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Maka kita sendiri harus bisa menjaga diri apabila nanti kita menjadi bawahan bos. Tidak apa-apa, kita masih muda, kita masih perlu banyak belajar karena tidak sedikit orang sukses bisa mulai dari 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun baru sukses. Kita jalankan saja dulu apa yang memang kita dapatkan dari hidup ini, dan kita harus berusaha dengan giat, dengan jujur, dan dengan kedisiplinan kita sendiri. Maka juga Tuhan juga bakalan memberikan kita rezeki di lain waktu. Mungkin saya sedikit menyinggung yang di luar materi karena memang ini bisa LMX ini bisa membuat itu sudah yang saya bilang tadi, membuat otak kita karena perilaku kita itu menjadi semena-mena. Nah, di sini kita akan berbicara tentang kualitas leader member exchange. Kualitas member exchange itu bisa dibagi dua, yaitu kualitas member exchange yang tinggi dan kualitas member exchange yang rendah. Sebagaimana yang Anda tahu sudah pasti, yang tinggi adalah yang baik-baiknya, yang rendah adalah yang nggak buruk-buruk banget sih, cuma bisa dibilang buruk. Nah, kualitas member exchange yang terdiri dapat yang tinggi maksud saya, yaitu dijadikan sebagai rasa saling percaya, saling menghargai, saling tolong menolong dalam segala hal, tidak dalam kerjaan saja, yang menghasilkan pengaruh yang baik juga kepada si karyawan dan pemimpin. Nah, kualitas interaksi yang tinggi ini, karyawan memiliki rasa empati yang besar terhadap pemimpin karena si karyawan merasa bahwa dirinya mendapatkan ilmu yang baik, mendapatkan nilai plus yang tidak bisa diungkapkan, mungkin apapun itu, mungkin nilai plus seperti kayak misalkan kita mempunyai kerja di agent travel. Nah, kita memiliki member exchange terhadap pemimpin kita. Kita pegawai nak baru-baru banget juga, Pak, lama-lama banget, tapi kita sudah mendapatkan kepercayaan dari bos. Kalau memang kepercayaan member exchange-nya tinggi,
pemimpin terhadap karyawan, pasti si pemimpin akan, misalkan di agent travel, kita bisa saja diberikan cuma-cuma membawa busnya dia, membawa mobilnya dia, karena dia sudah percaya terhadap karyawannya. Nah, di sini leader member exchange yang tinggi juga pemimpin memiliki peran yang sangat baik terhadap karyawannya, karena bagaimana cara memupuk kepercayaan karyawan terhadap pemimpin itu memang sangat sulit, karena tidak semua karyawan bisa bekerja dengan baik. Seperti saya contohkan tadi, apabila memang si karyawan dari pertama sudah memiliki niat yang buruk, pemimpin yang hebat dan pemimpin yang member exchange ini yang tinggi pasti memiliki perasaan yang curiga, karena apapun yang mereka rasakan duluan, mereka sudah tahu bahwa akan terjadi begini. Nah, dia bisa mengalokasikan bagaimana agar di sana tidak terjadi kerugian material, seperti halnya tadi, misalkan mobil agent travel itu dibawa kabur oleh supir karyawannya, itu kan sangat merugikan pemimpin dan perusahaan. Mohon maaf tadi memang terlalu berlebihan saya menjelaskan tentang leader member exchange yang tinggi, bahwa tidak sepenuhnya memang begitu yang saya jelaskan, karena mohon maaf saya juga tidak terlalu fokus ke materi, karena saya juga ingin menjelaskan dari logika yang saya punya. Nah, leader member exchange yang sekarang yang saya jelaskan yaitu yang rendah, yaitu yang dicirikan kepada interaksi terhadap karyawan itu sangat rendah. Misalkan cuma karyawan terhadap pemimpin itu cuma memiliki saling sapa saja dan mempunyai kinerja yang formal, tidak santai, dan memiliki jarak antara karyawan dan pemimpin, dan itu sangat terlihat bahwa pemimpin dan karyawan yang mempunyai jarak itu tuh mendapatkan perasaan yang kaku kepada karyawan-karyawan lainnya. Itu sangat bisa terlihat di gestur body atau gestur muka dan sebagainya. Dan bawahan pun tidak bisa mendapatkan respect dari pemimpin, dan sebaliknya juga pemimpin tidak mendapatkan respect yang baik kepada karyawannya, dan komunikasi pun juga jarang dilakukan, malah cenderung negatif. Seperti halnya misalkan karyawan yang sudah seperti ini mempunyai leader member exchange yang rendah, dia ini bisa saja merugikan perusahaan dan merugikan pemimpin itu sendiri. Dia bisa membuat hal yang tidak diinginkan oleh pemimpin. Apabila pemimpin sampai, kan kita anggapannya sudah mempunyai rasa yang buruk terhadap pemimpin, dan pemimpin juga mempunyai rasa yang buruk terhadap kita. Kita sudah mempunyai dendam tersendiri. Nah, itu sudah menumpuk, kita
sebagai bawahan tidak mungkin kita meluapkan kepada pemimpin. Nah, kita terus menimbun emosi, maka di satu saat emosi itu sudah mungkin tergantung orang juga ya, tergantung sifat orang. Apabila memang sifat orang, bisa saja karyawan itu menjatuhkan pemimpinnya karena karyawan mungkin mempunyai teman yang banyak di perusahaan tersebut, dan memang pemimpin di sana memang punya reputasi yang buruk. Dalam hal apapun itu bisa terjadi. Maka dari itu yang saya sarankan untuk yang menonton ini, ya walaupun yang menonton itu terlalu banyak, saya juga akan bukan membagi ilmu sih, cuma ingin memberikan tambahan-tambahan contoh-contoh yang memang real adanya, karena kalau materi-materi itu saya juga nggak bisa sampai 30 menit full. Nah, baik, di sini kita akan melanjutkan materi, yaitu dimensi leader member exchange. Nah, dimensi ini memiliki dalam leader member exchange ini memiliki 4 dimensi, yaitu yang pertama ada loyalitas, yang kedua ada kontribusi, yang ketiga ada afeksi, yang keempat ada penghargaan profesional. Mohon maaf saya tidak mengurut, karena sekarang yang pertama saya akan menjelaskannya itu afeksi. Nah, afeksi ini adalah hubungan antara individu dan individu lainnya. Yang dimaksudkan adalah keakraban secara interpersonal dan emosional, bukan hanya sekedar mereka saat bekerja, dan profesionalitas. Di sini yang dimaksudkan dimensi afeksi yaitu mereka memiliki hubungan di luar kantor, di luar kantor yang lebih dekat, karena mungkin tidak cukup hanya berhubungan di kantor, bukan hubungan cinta maksudnya. Ini hubungan yang memang antar karyawan mempunyai ikatan seperti sama kita di kampus. Di kampus ini kita mempunyai teman yang baru. Nah, teman baru ini memang bukan ikatan bekerja, tapi teman baru ini mengajak kita kumpul, mengajak kita futsal, mengajak kita apapun itu. Nah, sama juga kalau pada saat bekerja, mempunyai hubungan yang lebih daripada di kerjaan tersebut, seperti mengajak main futsal bareng, mengajak mereka ngopi bareng, goes olahraga bareng. Nah, dan apapun yang biasanya hobi-hobi yang dia lakukan. Baik, kita di sini akan melanjutkan ke dimensi yang kedua, yaitu loyalitas. Loyalitas ini maksud di sini bagaimana si pemimpin dan karyawan memiliki kesetiaan antara satu sama lainnya, dengan bawahan, dengan pemimpinnya, dan bagaimana konsistensi dari pemimpin dan bawahannya tersebut, bagaimana hubungannya mereka, apakah mereka loyal. Loyal itu diartikan seperti kita bukan memberikan segalanya, hampir memberikan yang kita mampu berikan kepada dia. Anggapannya, misalkan kita bisa memberi pinjaman ke anak buah kita 20 juta untuk operasi hamil anaknya si karyawan. Nah,
apabila memang loyalitas si pemimpin ini kurang, maka si pemimpin ini yang padahal punya uang 20 juta bahkan lebih tidak bakal meminjamkan uang segitu. Nah, maka di sini diperlukan loyalitas yang lebih. Loyalitas ini juga bisa apabila dari pemimpin bisa mendapatkan loyalitas dari karyawan, yaitu karyawan memberikan sepenuh tenaganya untuk bekerja kepada pemimpin tersebut. Itu disebut loyalitas. Dan pemimpin mengajarkan, memberitahu, dan mendidik, itu juga bisa dikategorikan loyalitas. Nah, itu memang tidak semua mempunyai pemimpin terhadap bawahan itu tidak semuanya mempunyai keterkaitan yang loyalitas, bahkan ada yang sekedar saja. Nah, sekedar dari yang lain. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang dimensi kontribusi. Nah, dimensi kontribusi ini yang dimaksud yaitu bagaimana bawahan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasannya, dan bagaimana karyawan membuat tugas-tugas yang diberikan itu bisa melebihi apa ekspektasi dari pemimpin tersebut, daripada hanya karyawan yang membuat tugas-tugas hanya hanya membuat tugas-tugas yang diperintahkan oleh si pemimpin. Nah, yang bakal dapat empati lebih, yang akan mendapatkan kualitas pertukaran yang lebih, yaitu bagaimana si karyawan mempunyai ide-ide lebih yang bisa mempunyai kinerja yang sampai pemimpin terkesan akan kinerja kalian. Nah, di sini akan menimbulkan kualitas pertukaran yang lebih tinggi pula. Baik, di sini kita akan membahas dimensi yang keempat, yaitu penghargaan profesionalitas. Bagaimana profesionalitas itu bagaimana pemimpin mendapatkan reputasi yang baik terhadap karyawannya. Bagaimana karyawan tersebut bisa menilai bahwa atasannya memiliki reputasi yang baik. Bagaimana karyawan mencari tahu bahwa pemimpin yang dia segani memiliki reputasi yang bagaimana dalam organisasi atau di luar organisasi. Bagaimana pengetahuan yang dimiliki pemimpin yang dia segani juga itu memiliki penghargaan profesionalitas yang bisa diberikan oleh bawahannya. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan bagaimana leader member exchange ini efektif terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin di sini saya ingin sedikit menyampaikan, kebetulan di sini saya ketua STT di Banjar. Saya ingin mengkaitkan bagaimana leader member exchange ini kepada teman-teman saya di STT, anggota-anggota saya di STT. Nah, bagaimana saya bisa sharing, bagaimana saya bisa memberikan kepercayaan, bagaimana saya bisa memberikan
kontribusi yang baik kepada anggota-anggota saya. Di sana saya juga memberikan seperti dimensi loyalitas, dimensi kontribusi yang saya kasih, dan afeksi. Bagaimana kalau saya membicarakan loyalitas pada saat saya berkegiatan, mungkin ngerupuk yang paling berkenan pada saat saya berkegiatan di STT. Pada saat Januari itu sudah mulai yang namanya saya meloyalitaskan waktu saya kepada STT, dikarenakan saya pun mempunyai tanggung jawab yang besar di sana. Dan bagaimana saya menempatkan loyalitas itu terhadap anggota saya seperti misalkan saya membagi waktu, saya misalkan berada di Banjar itu ada 4 kali seminggu, itu tuh minimal saya, dan teman-teman saya minimalkan 3 kali atau boleh lebih dalam seminggu. Setidaknya mereka memiliki tanggung jawab. Aku seminggu cuma libur 2 kali, aku seminggu cuma libur sekali, ketuanya aja 4 kali seminggu harus wajib di Banjar. Nah, yang di Banjar ini maksudnya saya berkegiatan membuat ogoh-ogoh yang akan diarak pada saat Maret. Nah, pada saat hari raya Nyepi maksud saya. Member exchange yang saya hubungan yang saya dapat dari anggota dan saya sendiri itu tidak saya juga menganggap di STT ini, leader member exchange ini, kita bisa memberikan pertukaran ide, pertukaran sosial kepercayaan antara kedua belah pihak, dan juga kita bisa belajar saling menghormati terhadap satu sama lainnya. Nah, di sini saya sendiri memang mendapatkan pertukaran ide sih yang saya dapatkan yang banyak, pertukaran ide, pertukaran kepercayaan juga, dan itu sudah saya sampaikan dari keterkaitan leader member exchange ke STT yang saya tadi paparkan. Mungkin mohon maaf bila memang tidak sepenuhnya memiliki kesempurnaan tentang penjelasan yang saya sampaikan, dan saya juga minta maaf apabila keterkaitan pemimpin dan bawahan itu tidak sepenuhnya materi saya sampaikan. Saya banyak sampaikan tentang pemikiran saya juga, bahwa leader keterkaitannya itu dengan contoh-contoh yang saya mungkin sesuai dengan nalar saya. Apabila nalar saya tidak terlalu rendah bagi Anda, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tidak bermaksud menjatuhkan siapapun, tidak maksud menjelek-jelekkan siapapun, dan mohon maaf apabila memang pada kata-kata yang menyinggung kalian semua. Saya tidak ada bermaksud yang aneh-aneh, dan saya mohon
apabila memang leader member exchange ini sangat berarti kepada kalian, mohon di share kembali kepada teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Sukses kepada Bapak dosen dan yang menilai saya nanti. Mohon maaf bila ini agak di luar materi.